Halo Efficieners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Ada beberapa masalah kehidupan yang mungkin kita harap bisa diselesaikan dengan mudah, atau kita harap memiliki benda ajaib yang bisa membantu menyelesaikannya. Sayangnya, tidak ada yang seperti itu. Tetapi ada beberapa trik psikologi yang dapat membantu kita saat menghadapi kesulitan, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan menemukan ketenangan pikiran. Manusia pada hakikatnya sering menantang dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dari kebiasaannya. Biasanya, hal ini didasari oleh sifat manusia yang mudah bosan dan keingintahuan untuk mencoba hal baru. Seringkali kita terfokus pada keinginan untuk melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Padahal, hal ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana dan dimulai dari diri sendiri. Lakukan hal-hal kecil dan lihat perubahan sebesar apa yang bisa terjadi. Berikut ada beberapa trik psikologi yang bisa merubah hidupmu loh, Efficieners. Yang pertama, mintalah bantuan kecil sejak kini untuk mendapat dukungan di masa depan. Seperti yang pernah ditulis seorang politisi dalam autobiografinya bahwa seseorang yang pernah melakukan sesuatu yang baik untuk kita lebih mungkin untuk membantu kita lagi nanti. Kamu dapat meminta bantuan orang lain yang hampir tidak kamu kenal. Misalnya, minta mereka meminjam pensil atau pena. Setelah ini, kemungkinan orang ini akan melakukan sesuatu yang lebih besar untuk kamu jauh lebih tinggi. Dan jika seorang kolega tidak menyukai kamu dapat meminta pendapat mereka tentang beberapa hal penting yang perlu diperbaiki. Ini akan menjadi fondasi yang baik untuk hubungan kamu di masa depan. Yang kedua, gunakan satu kata untuk mencari tahu seseorang menyukai kamu atau tidak. Kamu tidak perlu mengajukan pertanyaan langsung untuk mengetahui apakah seseorang menyukaimu atau tidak. Yang perlu kamu lakukan adalah memilih kata tertentu yang mempresentasikannya, dan setiap kali orang mengatakan kata tersebut atau sinonimnya, kamu dapat mengangguk dan tersenyum. Yang ketiga, kunyah permen karet untuk menenangkan diri. Efficieners, ternyata mengunyah permen karet agar merasa percaya diri dan optimis ketika hendak melakukan sesuatu itu sangat benar loh. Menurut penelitian ilmiah, proses ini menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres secara dramatis. Ada beberapa kemungkinan penjelasan untuk ini, salah satunya adalah darah mengalir ke kepala dan kamu menjadi lebih rileks. Perasaan yang menyenangkan saat mengunyah permen karet itu akan membuat kamu lebih bahagia dan lebih tenang. Selain itu, mengunyah permen karet dapat membantu mengalihkan perhatian kita dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti makan ketika kita stres atau menggigit kuku. Selanjutnya, beritahu seseorang rahasiamu untuk meningkatkan hubungan. Cara yang baik untuk mendapatkan kepercayaan seseorang adalah dengan berbagi rahasia dengan mereka. Tentu saja, kamu tidak harus memberitahu mereka sesuatu yang sangat penting, terutama jika tujuan kamu adalah membangun hubungan yang baik. Penting untuk menunjukkan kepada orang ini bahwa kamu mempercayai mereka dan kamu berpikir bahwa penting bagi mereka untuk mengetahui sesuatu tentang kamu. Dengan cara ini, mereka akan merasa terhubung denganmu melalui rahasia tersebut. Selanjutnya, yang kelima, tawarkan dua pilihan untuk mendapat apa yang kamu inginkan. Efficieners, jika kamu membutuhkan seseorang untuk memilih atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan, tanyakan saja pertanyaan yang tepat. Jangan tanya mereka apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Sebaliknya, menawarkan mereka dua opsi. Misalnya, kamu perlu mendapat laporan dari kolegamu. Jangan tanya mereka apakah akan membawanya atau tidak, tanyakanlah kepada mereka kapan mereka bisa memberikannya kepadamu, besok atau beberapa hari lagi. Ini adalah bagaimana orang merasa bahwa mereka penting dan mendapatkan ilusi kendali atas suatu situasi.
Selanjutnya, yang keenam, buat kesalahan untuk menjadi lebih menarik. Kamu mungkin selalu berusaha menghindari kesalahan, terutama karena kamu takut ditertawakan. Namun, membuat kesalahan kecil bisa membuat kita lebih menarik di mata orang lain loh. Kesalahan membuatmu menjadi manusia biasa, bukan orang yang ideal. Orang yang ideal itu biasanya ditakuti dan tidak disukai. Dengan begitu, orang lain tidak akan takut membuat kesalahan di hadapanmu, yang akan membuat mereka lebih nyaman dan santai. Selanjutnya, buat kesamaan dengan orang lain. Mereka akan lebih menyukaimu loh. Banyak orang yang tahu tentang gerakan mirroring, namun efek yang hebat dapat dicapai jika kamu secara verbal menandai kesamaan antara dirimu dan orang lain. Coba pikirkan tentang turis asing ketika mereka bertemu penduduk asli di luar negeri, atau betapa menyenangkannya mengetahui bahwa kamu belajar di sekolah yang sama dengan orang lain itu. Kamu akan memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai orang yang serupa. Selanjutnya, berikan pujian setiap hari. Dengan memberikan pujian dan ucapan hal-hal baik kepada orang-orang setiap hari, itu bahkan jika kamu berada dalam situasi hati yang buruk. Bahkan jika hari itu benar-benar buruk, nah pada awalnya itu akan sulit, dan kemudian kamu akan terbiasa dan tidak perlu membuat diri kamu terpaksa mengatakan hal-hal yang baik. Ini akan membantu orang lain untuk lebih menyukaimu. Kata-kata ini itu membuat orang lain merasa lebih baik dan menciptakan getaran yang baik. Selanjutnya, yang terakhir, jangan melebih-lebihkan perhatian kepada diri sendiri. Kita terbiasa berkonsentrasi pada diri kita sendiri, dan ketika kita tidak terlihat sangat baik di pagi hari, itu kita berpikir bahwa semua orang memperhatikan. Tetapi pada kenyataannya, ini tidak benar loh. Ini disebut dengan efek sorotan. Kamu melebih-lebihkan pentingnya penampilan dan tindakan kamu untuk orang lain. Tetapi pikirkan saat-saat kamu berada di luar kota. Kamu akan cenderung mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak menghabiskan 1 jam di depan cermin. Kamu juga makan apapun yang kamu inginkan. Jangan berpikir 2 kali tentang tindakan atau pakaianmu. Cobalah untuk mengingat pengalaman perasaan santai dan nyaman dalam pikiranmu sehari-hari. Gimana nih Efficieners? Itulah trik psikologi yang bisa merubah hidup kamu lebih baik lagi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.